Bab 148. Selama kamu sendirian di sini. Kalau ada perlu apa-apa jangan panggil siapa itu yang suka kesini. Nathan. Jangan panggil dia. Larang Dimas. 11. Aku kemarin benerin keran sink yang rusak. Kak Sophie yang manggilin bukan aku, jawab Dora. Apa aku menginap di sini? Iya. Kamu hanya berdua Kak Sophie saja dan kalian perempuan, usul Dimas. Hai, pulang aja sana. Kasihan Gendis, dia lagi nggak enak badan. Aneh kamu, tuh. Aku nggak apa-apa, tolak. Isadora. Dimas merasa berat untuk pulang. Dia lebih mengkhawatirkan Dora saat ini. Padahal di rumah, Gendis menunggui Dimas di meja makan. Sudah jam 10 malam tapi Dimas masih belum juga pulang. Gendis tertidur di atas meja makan dengan posisi duduk dan kepala bertelekan di meja. Benar-benar pulas. Menunggui Dimas. Jam berdentang 11 kali. Gendis terkejut. Dimas masih belum pulang. Dim, makan malammu sudah sangat dingin. Di luar juga hujan. Hatiku semakin menggigil. Apa kau menginap di rumah Dora karena sangat mengkhawatirkannya? Gendis bergumam lirih. Dia menatap makan malam yang dia sediakan dengan nelangsa. Gendis memutuskan untuk tidur dan berlalu menuju kamar tapi suara deru mobil terdengar di halaman rumah. Dimas. Gendis membuka pintu. Kamu pulang dalam keadaan hujan lebat, kenapa nggak tidur aja di rumah Dora? Ucap Gendis merasa iba melihat Dimas. Dora menyuruhku pulang. Besok aku ke sana lagi mau lihat pekerja pasang teralis besi di jendela dan pintu rumah Dora, sahut Dimas. Teralis besi. Kau begitu menjaga Dora tapi hati istrimu tidak kau jaga, Dim. Biar aku hangatkan makan malamnya, ujar Gendis. Nggak usah, aku sudah makan. Semakin menggigil hati Gendis mendengar sahutan Dimas. Dim, bagaimana kalau kita sewa rumah dekat tempat tinggal Dora? Kudengar dari Kak Sophie ada rumah kosong yang mau dijual atau disewa nggak jauh dari rumah Kak Sophie. Penghuninya pindah ke Sumatera jadi baru sebulan rumah itu kosong. Dimas menoleh lekat pada Gendis. Untuk apa kita menyewa rumah di sana? Gendis tersenyum. Biar kamu nggak bolak-balik kejauhan dari sini ke rumah Dora. Kalau dekat kamu bisa 24 jam pantau keadaan Dora. Gimana? Dimas terdiam beberapa saat lalu tersenyum. Usulmu bagus, besok kita tanya Mbak Sophie tentang rumah kosong itu. Kita bisa menyewa rumah sampai dapat kabar dari Kak Rangga. Gendis tersenyum lebar. Padahal hatinya menangis lapar. Lapar karena dia belum makan sejak siang menunggui Dimas. Tapi Dimas masih saja mengkhawatirkan Isadora. Tapi anehnya Gendis tidak bisa membenci Isadora. Dora adalah wanita yang dicintai Dimas maka dia pun harus menyayangi Dora sebagaimana perasaan suaminya untuk wanita itu. Kutahya, Turki. Rozan terkejut saat melihat jari-jari tangan Rangga bergerak. Saat itu Rozan sedang menyekat tubuh Rangga dengan air hangat. Eser, kau bangun, nak. Rozan tampak senang. Rozan, dia bukan Eser. Tukas Zia yang sedang meracik obat untuk Rangga. Zia, tangannya bergerak. Tangan Eser bergerak. Eser. Perlahan kedua mata Rangga terbuka. Zia, kemarilah. Titah lelaki sepuh itu kegirangan. Zia tidak menggubris ucapan Rozan, dia hanya menggeleng seraya memutar bola mata malas. Di mana aku? Lirih suara Rangga. Eser. Kau di rumahmu, nak. Rangga mengernyit. Zia menghela napas lalu berdiri menghampiri Rangga. Kau sudah sadar, Rangga? Ujar Zia. Dia Eser bukan Rangga. Sanggah Rozan. Diamlah. Zia menepis tangan ke udara. Siapa namamu? Tanya Zia pada Rangga dengan bahasa Turki. Zia menepuk dahi. Lalu mengubah pertanyaan menjadi bahasa Inggris. Barulah Rangga mengerti. Namaku Rangga, kau siapa?
Aku di mana? Jawab Rangga. Nah, Rozan, kau dengar. Dia menyebutkan namanya Rangga sesuai kartu identitasnya dan bukannya Eser. Esermu sudah mati. Zia kembali duduk meracik obat. Nak, kau sudah sadar. Rozan tampak senang, senyum di wajahnya terbit sempurna. Dora, Isadora. Kepala Rangga berdenyut nyeri tapi dia mengingat Dora saat itu. Rozan menoleh pada Zia. Apa yang dia katakan? Lalu Rozan bertanya pada Rangga dengan bahasa Inggris seraya memperlihatkan foto dirinya dan Dora di dalam dompet. Kau ingat siapa gadis ini? Tanya Rozan. Dia istriku. Sahut Rangga. Zia yang melihat dan mendengar Rangga masih mengenali dirinya dan istrinya bernapas lega. Syukurlah dia mengingat jelas identitasnya. Tunaikan janjimu, Rozan. Kau harus menghubungi orang Indonesia untuk mengabarkan jika pemuda bernama Rangga terluka di Kutahya dan kau merawatnya dengan baik. Ucap Zia mengingatkan Rozan. Rozan mengangguk pasrah. Dia senang Rangga sudah sadar sekaligus sedih karena Rozan menganggap Rangga sebagai Eser, cucunya yang telah tiada. Gendis keluar dari rumah seberang Nathan. Gendis dan Dimas sudah menempati rumah sewa di depan rumah Nathan. Nathan melihat Gendis dari balik tirai jendela rumahnya. Penghuni baru. Tapi sepertinya mereka keluarga Dora. Nathan membatin. Apa mereka suami istri? Siapa yang saudaranya Isadora? Suaminya atau istrinya? Nathan melihat Gendis tersandung polisi tidur yang tepat berada di depan rumahnya. Tupperware berisi masakan yang dia bawa terjatuh. Dilihatnya Gendis meringis mengusap lututnya. Segera Nathan berlari keluar rumah menghampiri Gendis. Kau tak apa-apa? Tanya Nathan. Tak apa-apa gimana? Sudah tahu aku jatuh. Ketus Gendis. Nathan melongo. Dia bermaksud menolong tapi malah disuguhi wajah ketus. Tapi tetap saja Nathan mengulurkan tangan membantu Gendis berdiri. Gendis pun mau tak mau menerima uluran tangan Nathan. Terima kasih. Gendis masih berujar ketus. Ini Tupperware-nya. Nathan memberikan Tupperware yang tergeletak di aspal pada Gendis. Gendis mengambilnya dengan dagu terangkat lalu berjalan ke rumah Dora dengan menahan nyeri di betis dan lututnya. Judes amat itu perempuan. Baru kali ini Nathan mendapat sambutan tidak menyenangkan dari seorang wanita. Assalamualaikum. Sapa Gendis. Dia sudah melihat teralis besi terpasang di pintu dan jendela rumah Dora. Gendis menekan bel tapi bel tidak bersuara. Masa rumah baru belnya rusak. Gumam Gendis. Assalamualaikum. Gendis akhirnya mengetuk pintu dengan agak keras. Jika Dora ada di kamar, sudah pasti ketukan pelan di pintu masuk tidak akan terdengar. Waalaikumsalam. Tak lama Dora muncul dan membuka pintu. Kamu kenapa mendesis kayak gitu? Tanya Dora. Jatuh di depan rumah kesandung polisi tidur, sahut Gendis seraya duduk di sofa dan meletakkan Tupperware di atas meja. Isinya pasti nggak jelas bentukannya, si Tupperware ikut jatuh juga, kekeh Gendis. Dibilang jangan suka bawa makanan. Aku udah dimasakin Kak Sofi, malah sering kukasih tetangga sebelah. Aku bawanya juga sedikit, ujar Gendis mengurut pelan lututnya. Mana kamu baru sembuh, malah kesandung polisi tidur. Baru sembuh. Aku nggak sakit, sanggah Gendis. Loh, kemarin kata Dimas kamu nggak ikut ke sini karena nggak enak badan. Demam atau gimana? Aku juga. Nggak telepon. Pikiranku benar-benar kalut mikirin Kak Rangga. Dim, kenapa kamu berbohong aku tak enak badan? Bukankah kamu yang sudah melarangku ikut ke rumah Dora? Gendis membatin seraya mengelus dada. Oh, cuma sedikit meriang karena dari pagi aku ngajar menari di IKJ sampai sore. Terus di rumah aku masak dan juga bebenah. Aku juga mau ikutan sepertimu, mengurus suami semuanya olehku, jawab Gendis sabar.
Dora terkekeh seraya membuka 3 box Tupperware mini di hadapannya. "Sekarang Dimas sedang di perusahaan Kak Rangga, kan?" tanya Dora. "Iya, bersama Mimi Sus dan Kak Nawang," jawab Gendis. "Itu Dimas yang masak tadi sehabis subuh. Dia bilang setengahnya buat kamu. Jadi 3 item itu aku sisihin setengah porsi buat kamu, Ra." Dora mengembuskan napas. "Ya nggak apa-apa dikasih ke aku bisa ngasih juga ke lelaki di rumah sebelah." "Dia siapa, sih?" katanya wajahnya aneh. "Iya. Aku belum pernah lihat. Lelaki itu memang jarang keluar rumah dan kalaupun keluar rumah, wajahnya ditutup kupluk hoodie. Memang wajahnya sedikit aneh tapi dia baik. Aku senang karena sekarang rumah sebelah nggak serem. Ada cahaya lampu terang benderang kalau malam di teras depannya," tutur Dora. Gendis hanya bisa bernapas lega dan percaya pada Dora. "Oh, aku punya souvenir gantungan kunci. Mana kunci rumahmu?" pinta Dora. Gendis baru tersadar. "Loh, apa aku lupa mengunci rumah? Aku kembali dulu, deh." Gendis segera berlalu pulang. Namun apa yang terjadi? Gendis melihat mobil Dimas. "Gendis," panggil Dimas keluar dari rumah. "Kamu teledor banget, pergi keluar rumah tapi rumah nggak dikunci," ujar Dimas sedikit ketus. "Maaf, Dim. Aku juga bingung kenapa teledor begini." Ya sudah. Tak apa-apa. Aku kembali karena ada yang terlupa. Aku berangkat lagi, ya." Dimas berjalan membawa 2 amplop coklat besar. Dia segera naik mobil tanpa melihat Gendis yang menyodorkan tangan hendak salim. "Oh, kamu ke rumah Dora abis nganterin makanan, kan? Kasihan pasti dia lapar tapi nggak mood masak. Kata Dora tiap hari Kak Sofi masak untuknya," sanggah Gendis pelan. "Ya, beda. Aku nemasaknya dengan hati, tentu saja rasanya berbeda meski dibuat dengan bahan-bahan impor," jawab Dimas tak peduli hati Gendis yang bagai diremas sembilu. Rasanya begitu pedih. Mobil Dimas melaju diiringi tatapan Gendis yang terpaku di tepi jalan. "Halo, suamimu sudah pergi lagi, kenapa tante masih berdiri menatap jalan tanpa berkedip?" ucap Nathan. Andai Sofi tahu bagaimana sikap dan ucapan Nathan yang mau menegur seorang perempuan yang baru saja dikenalnya. Gendis menoleh ke arah rumah Nathan. "Nah, betul dia tadi itu suamiku, jadi Anda jangan beramah tamah padaku," ketus Gendis seraya berlalu masuk rumah. Nathan kembali dibuat melongo. "Memang aku tampak sebagai lelaki yang menggoda dia," gumam Nathan menggaruk alisnya dengan 1 jari tangan. Sementara itu Dora tampak bersemangat menyisihkan sebagian makanan yang dibawa Gendis. Dia memanggil lelaki buruk rupa dari pagar pembatas tapi tak juga mendapat sahutan. Dora memperhatikan halaman rumah kosong yang tadinya dipenuhi rumput liar dan tanaman merambat kini bersih. "Jika diurus rumah ini tampak asri seperti rumahku dan rumah-rumah lainnya," gumam Dora berjalan keluar pagar rumahnya lalu masuk pekarangan rumah sebelah. Dora terus saja menyusuri halaman menuju teras dan mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Karena penasaran, Dora berjalan ke samping rumah yang kini ditumbuhi pohon-pohon kecil dengan bunga-bunga cantik. Langkah Dora terhenti. Dia mendengar suara seorang lelaki sedang bicara. "Aku baik-baik saja di sini. Tak ada yang mengenaliku. Tenang saja, hanya sementara. Hanya untuk menjaganya dan..." Suara lelaki yang ternyata sedang bicara melalui ponsel itu terjeda karena seekor kucing yang mengeong keras dan berlari menyongsong Dora. Dora terkejut lalu berpura-pura tampak baru datang. "Hai, aku bawa makanan. Maaf melipir ke belakang rumah soalnya aku ketuk-ketuk pintu depan tak ada jawaban." Dora mengacungkan 2 mangkok di tangannya. Apa kau baru datang?" tanya lelaki itu gugup. Dora mengangguk. "Letakkan saja makanannya di atas meja teras depan dan terima kasih. Dan tidak usah memberiku makanan lagi." Lelaki itu gugup menyembunyikan sebagian wajahnya.
Oh, oke. Baiklah, aku ke depan lagi. Dora segera berlalu menuju teras depan. Lelaki itu tidak mengenakan kacamata coklatnya kali ini, sinar matanya kebiruan. Dora bergumam pelan sembari memiringkan kepala. Matanya memang biru atau dia pakai soft lens sekarang, iya. Dora meletakkan Tupperware di meja teras lalu menggiring kucing untuk diajak ke rumahnya. Ada mobil Dimas di depan rumah. Kamu abis ngapain di rumah sebelah? Tanya Dimas tajam. Oh, aku abis nganterin makanan. Tadi Gendis bawa makanan. Sudah kubilang jangan bawa makanan apa-apa. Selera makanku sedang tidak bagus. Kamu tahu, aku memasak dari pagi sebelum pergi mengurus perusahaan Kak Rangga, memastikan kamu tetap makan dengan baik tapi makanan yang kubuat kamu kasih ke orang lain. Ucap Dimas tajam. Dora sedikit heran dengan perubahan sikap Dimas yang agak aneh menurutnya. Maaf, Dim. Lagian makanannya aku kasih cuma separuh. Separuhnya lagi aku makan, kok. Dimas mengembuskan napas keras. Maaf, aku terbawa emosi. Aku hanya tidak ingin kamu sakit karena cuma makan sedikit-sedikit. Suara Dimas melunak. Ya sudah, kembali pulang dan jangan lupa kunci semua pintu dan jendela. Titah Dimas lembut. Dora mengangguk, sementara itu dari balik tirai jendela rumahnya, lelaki buruk rupa memandangi Dimas dengan tatapan tajam.